Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, di video kali ini kita ada permintaan lagi dari komentar di video saya sebelumnya untuk melakukan analisa market pada CoinDocs ya. Jadi ini adalah koin meme baru juga dan saya juga cukup interest dengan koin ini teman-teman ya. Memang saya belum trade di koinnya, saya masih mantau kira-kira ini koin bakal punya future yang bagus atau tidak. Tapi so far saya lihat ini koin juga cukup lumayan bagus. Dan saya baca-baca dari sisi fundamentalnya sih ini juga pendirinya kayaknya dari Telegram ya kalau saya nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti coba cari tahu lebih banyak lagi dari sisi fundamental dan juga analisa teknikal. Cuman sebelum itu, seperti biasa, silakan tonton dulu video berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke semuanya, nah di layar Anda sudah ada tampilan dari chart tone ya teman-teman, chart doc ya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat ini sedang terjadi penurunan, tapi so far masih cukup sehat kalau saya lihat ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam, ulangi lagi ya. Oke, ulangi lagi. Oke, teman-teman, Anda bisa lihat di dalam chart ini adalah chart dari CoinDocs dan saya menggunakan Binance time frame daily, teman-teman. Dan seperti biasa, Anda mungkin kalau sedang mengikuti beberapa video saya sebelumnya, kalau saya membuka time frame daily, artinya saya belum pernah trading di koin ini. Ya, CoinDocs ini sebenarnya cukup menarik juga. Saya masih memantau untuk apakah nanti bakal saya pakai buat trading atau tidak ya. Tapi so far saya lihat cukup baik ya. Nah, sebelum kita ke analisa teknikalnya, teman-teman, kita lebih dulu masuk ke analisa fundamental. Dan saya sedang membuka yang namanya coinmarketcap.com, dan saya sudah membuka CoinDocs ini, teman-teman. Secara market cap, CoinDocs ini peringkatnya 143, ya, karena total market cap itu mencapai 403 juta dolar. Terus volume trading 24 jamnya itu 270 juta dolar ya, dan ini secara volume trading itu kalau nggak salah saya sempat lihat di sebelahnya ini peringkat yang ke-101 ya. Teman-teman bisa lihat, saya scroll ke bawah dulu ya. Bisa lihat di sini ya. Jadi ini adalah halaman kedua dari 101 sampai 200 ya. Dan DOC itu ada di paling atas ya. Artinya secara volumenya, volume transaksinya, dia itu kategori di ranking 101 teman-teman ya untuk DOC ini ya. 200 sekitar 270 juta dolar ya. Nah, ini DOC-nya ya. Oke. Nah, kemudian dari sisi supply maksimalnya ya dia mencapai 550 billion coin doc ya, 550 miliar coin docs ya, dan ini sepertinya sudah maksimal ya. Nah, kita lihat lagi dari all time high sama all time low-nya. Sebelumnya pernah all time low di 0,03 kali 6237 ya. Terus kemudian pernah all time high juga dia di bulan Agustus ya, belum lama, itu di 0,01644 ya. Jadi ada penurunan ya, ada penurunan sekitar 52% ya. Jadi kalau saya lihat dari pergerakannya sih kayaknya cukup oke banget ini CoinDoc ini untuk kita tradingkan teman-teman ya.
All time low-nya itu terjadi di Oktober tanggal 2, berarti kurang lebih sekitar 11 hari yang lalu. Ini sekarang saya merecord video ini tanggal 13 bulan 10 ya. Dan all time low-nya terjadi tanggal 2 Oktober 2024 ya. Kalau dari all time low-nya itu ada peningkatan sekitar 25% ke harga saat ini yang sedang berjalan ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada tentang doc-nya. Jadi doc ini adalah komunitas yang memang dibikin, di-develop di atas blockchain Tron ya teman-teman ya, dan didesain untuk me-leverage ya, untuk ya bahasanya itu untuk meningkatkan mungkin pengguna user, meningkatkan promosi dari Telegram-nya dan sebagainya ya. Dan ini di-create maskotnya itu by Telegram founder ya. Kalau saya agak lupa namanya ya, tapi dialah yang merancang maskotnya ya, maskot original dari CoinDoc ini ya. Dan project ini seperti biasa untuk memperkenalkan blockchain, kemudian tokenize stikernya, bla 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 ya, sampai ke distribusi reward dan sebagainya lah. Ya, intinya memang ini token memang digunakan, ini koin digunakan untuk memperkenalkan teknologi blockchain dan untuk membangun basis komunitas di dalam Telegram ya. Dan teman-teman tahu ya, Telegram itu sering banget dipakai untuk membahas tentang cryptocurrency ya. Saya salah satu juga pengguna Telegram teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kalau saya lihat dari sisi yang holding sih tidak banyak ya, justru banyak yang trading ya kalau kita lihat begini ya. Whales-nya juga lumayan ya, address ini yang holdernya 0 ya teman-teman ya. Tradernya 40%, cruiser-nya itu sekitar 59,88% ya. Nah, kalau saya buka dari sisi website-nya teman-teman, ini dia tidak ada ya, ini langsung ke Telegram ya. Sorry, sebentar. Tadi, di atas ya. Ini kalau saya klik, ini langsung ke Telegram, teman-teman, ya. Jadi memang ini komunitasnya untuk Telegram, ya. Jadi kalau teman-teman punya CoinDoc, atau punya, mau trading CoinDoc, ini teman-teman kayaknya wajib banget untuk ikut di dalam Telegram-nya, supaya bisa ikut pantau perkembangan dari dari CoinDoc ini, teman-teman, ya. Karena basis komunitasnya memang ada di dalam Telegram. Nah, dari sisi koin sih saya pikir ini tidak terlalu bermasalah. So far cukup oke, peringkatnya juga masih 100 besar ya, dan cukup baik menurut saya. Jadi kalau teman-teman pakai buat trading, ini sih menurut saya not bad lah ya. Nah, kita coba dari sisi analisa teknikal ya teman-teman ya. Jadi ini adalah chart yang saya buka time frame daily teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat ini terjadi penurunan terus-menerus, tapi di sini sepertinya ada udah break teman-teman ya. Kita ambil dulu misalkan area ini sampai ke sini. Ya. Nah, di sini sudah ada break. Kalau saya ambil yang dari sini, ya harusnya juga sudah break ya, harusnya. Kita oke, hampir break ya. Jadi di sini juga dia hampir break teman-teman ya. Nah, coba kita lihat time frame yang lebih kecil ya. Tapi sebelum ke time frame kecil, ini kalau sekilas saya lihat sih kayaknya masih akan mengalami penurunan ya. Kalau kita pakai pad ya teman-teman ya, ini dari atas ya kan. Saya nggak ambil yang awal-awal banget ya, karena itu jomplang banget secara chart ya. Jadi kalau dari chart dia kan ke sini nih, naik, terus kemudian kita ambil paling bawah aja sekalian, terus ke sini ya. Nah, ini tergantung dari pergerakan candle yang hari ini ya. Kalau hari ini candle-nya bisa melewati, artinya kemungkinan besar ini akan menjadi momentum si CoinDoc ini menjadi momentum naiknya dia. Tapi kalau dia tidak berhasil, maka dia akan bikin lagi lower high di bawahnya lagi, teman-teman. Mungkin lebih rendah lagi dia akan bikin ya. Nah, ini kalau dia tidak berhasil lewat ya. Tapi kalau seandainya dia berhasil membuat candle hijau di area hari ini, khusus hari ini ya terutama, maka ini kemungkinan bisa membalikkan kondisi dari yang tren turun menjadi tren naik ya. Jadi ini juga cukup oke. Sekarang coba kita ke 4 jam, saya hapus dulu ini biar nggak terganggu 4 jamnya ya. Kita ke 4 jam, kita lihat dulu ya. Jadi kalau teman-teman nanya, ini CoinDoc punya harapan nggak sih? Menurut saya, ya, ini CoinDoc punya harapan teman-teman ya. Ini CoinDoc sih, saya ngelihatnya cukup oke juga kalau misalkan mau dipakai buat trading. Kalau holding, jangka panjangnya maybe good ya, karena basisnya kan dari Telegram ya. Jadi harusnya di-maintain cukup baik. Apalagi Telegram ini punya komunitasnya juga cukup besar. Sebenarnya tinggal founder dari Telegram-nya ini lebih memperkenalkan docs-nya aja. Seperti Elon Musk kan waktu itu kan mempromosikan Doge ya. Jadi Doge itu kepumping luar biasa. Nah, tinggal founder dari Telegram ini
kalau dia lebih banyak tweet tentang docs ya, atau bicara bahas tentang docs, mungkin docs ini bakal pumping luar biasa karena pengguna Telegram banyak sekali ya. Oke, dari target 4 jamnya, dari chart 4 jamnya, kita bisa lihat ini kan terjadi penurunan juga. Tapi ini sudah ada kenaikan dan ini dia sudah membuat, nah, maka saya bilang kan ini kemungkinan besar kayaknya bisa balik arah teman-teman. Ya, jadi ini kabar baik buat teman-teman semuanya yang pegang koin ini ya. Jadi ini adalah area demand-nya dia dan tidak berhasil ditembus ya. Ya, dia 2 kali touch area ini, pertama kali di sini, lalu kedua kali di sini ya. Ada 2 kali yang dia touch di area situ ya. Bentar, saya ambilin dulu ya. Nah, circle ya. Jadi ini ada 2 kali, oh teman-teman lihat ya. Di sebelah sini sekali, ya dia touching di sini. Ya, lalu dia touch lagi area sini. Nah, tapi tidak berhasil terlalu dalam. Kalau saya ngelihatnya justru ini ada peningkatan yang cukup baik ya dari CoinDocs ini ya. Dan teman-teman bisa lihat ini juga berhasil tembus ya. Jadi artinya ada perubahan karakter yang terjadi dari tren turun menjadi tren naik ya. Jadi ini juga ada perubahan karakter ya. Ini berhasil break ya di sini. Change of karakternya terjadi. Nah, apa possibility yang akan terjadi setelah ini? Kalau menurut saya mungkin setelah ini mungkin CoinDex ini akan turun dulu, dia akan membuat higher low dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu pattern dari market structure, ini kan dia begini ya, terus dia terbang ke atas. Nah, kemungkinan besar dia akan bikin begini dulu, baru dia terbang lagi ya. Makanya saya bilang tergantung dari candle hari ini. Kalau candle hari ini dia menunjukkan pergerakan naik, artinya bisa aja setelah itu dia akan terus naik ya. Tapi kalau ternyata candle hari ini menunjukkan penurunan, itu masih tergolong wajar karena kalau kita lihat dari tren yang akan dibentuk yaitu tren naik nanti setelah ini, memang dia harus membuat dulu yang namanya higher low, baru dia akan ngejar lagi higher high yang berikutnya ya. Kalau dia berhasil bikin higher low di area sini, ya dia bikin lagi penurunan di sini, tapi tidak lebih rendah dari yang sebelumnya, di area sini dia bikin, maka ini berpotensi untuk bisa break lagi naik ke atas dan akhirnya dia break di sini nanti ya. Jadinya bisa terjadi break of structure di area situ ya. Kalau dia bisa berhasil tembus ini, maka possibility banget itu dia untuk terus terbang nanti teman-teman ya. Jadi DOC ini sepertinya untuk Anda lakukan dollar cost averaging ini udah sangat bagus sekali kalau misalkan teman-teman pengen holding CoinDocs ini ya. Kita coba turun ke 1 jam dulu, kita lihat lebih pendek lagi, dan coba kita lihat ada signal nggak tuh teman-teman misalkan ingin melakukan transaksi, ya. Baik, ini saya close dulu yang 4 jamnya, saya hapus dulu, ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat dari sini, dari sisi ini, kita udah bisa dapat ada 2 area, yaitu ada swing high dan swing low yang ada di sini ya. Swing high-nya udah jelas yang ini, ya ini swing high-nya, ya. BOS-nya oke bisa biarin aja ya, tapi intinya teman-teman tahu ini area swing high, ya ini adalah pergerakan tertingginya saat ini yang sedang terjadi, dan ini swing low-nya area sini, ya kita bisa ambil yang warna hijau ini aja sebagai swing low, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trade, ingat ya, kalau market lagi tren naik, teman-teman saya sarankan hanya trade di posisi long atau posisi buy, ya. Kalau lagi turun, ambilnya short aja, ya. Jadi jangan dilawan ya, jangan pernah melawan market, nanti Anda kena likuidasi di situ, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin trade, ingin masuk ke dalam koin DOX ini, dengan time frame-nya itu menggunakan time frame 1 jam. Nah, ini signal dari saya menggunakan Fibonacci biasa, ya kan. Coba saya tarik turun dulu sampai ke area sini, ya. Dan saya akan buka setup saya seperti biasa ya. Oke, dari setup saya, nah ini hampir, ya nanti kalau teman-teman nonton video ini, ya, teman-teman boleh membeli si CoinDocs ini, itu di harga 0,0007579. Itu ada area pembelian pertama, ya. Jadi 0,0007579, open posisi yang pertama. Lalu kemudian kalau misalkan dia masih turun, teman-teman boleh ambil di 0,007111 ya, 7111. Dan kalau dia masih turun lagi, teman-teman bisa ambil di 6691 ya.
Nah, kalau ternyata dia bukan membuat tren naik, malah justru tren turun ya, maka teman-teman harus cut loss di area 6255 ya. Nah, kalau misalkan ternyata dari open posisi pertama dia berhasil terbang atau open posisi kedua dia terbang, maka teman-teman bisa TP di 8038, 8434 itu TP kedua, dan terakhir itu bisa TP di 8874 ya. Jadi ini adalah posisi yang saya recommended banget teman-teman untuk melakukan trading. Ya, jadi kalau teman-teman pengen trade, ya ini adalah area yang cukup baik untuk teman-teman trade. Ya, ini signalnya dari saya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari, kalau ini nggak bisa narik ya, ini dia terlalu tajam untuk kita tarik, jadi nggak bisa kita ambil. Ya, dan ini belum ada higher low yang dia sudah terbentuk. Jadi saya belum bisa gambar parallel channel-nya untuk area sini ya. Kalau kita mau maksa sih agak sulit ya kalau mau maksa ya. Kalau misalkan saya paksa saya ambil tuh kan begini jadinya nanti jelek ya kan. Ini agak maksa untuk saya ambil parallel channel-nya teman-teman ya. Tapi kalau ternyata dia berhasil turun, maka dia akan harusnya kena open posisi pertama kita. Dan kalau dia ternyata naik lagi, berarti dia bisa TP nanti teman-teman ya. Jadi kalau berdasarkan parallel channel ini yang saya buat, yang agak maksa ini ya, seandainya terjadi seperti ini, maka teman-teman bisa lihat ya, dia kan naik ke atas dulu ya, terus nanti dia akan turun ke bawah, ya sekitar sini, atau ya mungkin bisa mendekati ya terus terbang lagi ya. Nah, kalau saya pribadi sih, saya akan saran teman-teman jangan terlalu pas-pas mungkin ya, kalau melihat, pergerakan ini ya. Jangan terlalu pas-pas untuk OP di 75, 79, boleh atas sedikit boleh ya. Cocoknya itu mungkin di sekitar 78, 14, itu untuk OP yang pertama teman-teman, ya. Kalau OP yang kedua tetap ikutin yang 77111, OP ketiga di 6691. Tapi OP yang pertama kayaknya boleh di, 7667, kayaknya boleh teman-teman di area situ ya. Biar apa? Biar karena ini kalau kita lihat ya, ini kalau saya tarik parallel channel ini, mmm, dia tidak pas di area open posisi pertama, dia agak atas dikit ya. Jadi teman-teman boleh ambil agak tinggi dikit boleh ya. 7677 tadi boleh, sorry 767 berapa tadi ya saya? Ya sekitar inilah ya, 7667 teman-teman ya, 7667 atau plus minus sedikit is okay menurut saya untuk teman-teman ambil posisi-posisi yang di area situ ya. Karena kalau misalkan dia akhirnya touch area situ dan benar ngikutin tren, maka possibility di situ dia akan melakukan rebound atau reversal dan akan naik ke atas dia ya. Jadi kalau teman-teman open nanti saat itu harusnya bisa profit ya. Oke. Ya, nah saya kira untuk analisa CoinDoc cukup sampai di situ aja teman-teman. Karena sekarang kalau kita lihat sekilas sih ini sedang membuat higher low-nya. Ya menurut saya ini sedang membuat higher low. Ya kita tunggu dulu higher low terjadi. Kalau higher low-nya sudah terjadi yang di kisaran yang tadi saya sebutin angka-angkanya ya 75, 79 ke atas sedikit 76, 67 misalkan ke situ ya. Nah, itu teman-teman mungkin boleh open posisi yang pertama atau boleh buy ya di situ ya untuk CoinDocs ini ya. Dan mudah-mudahan setelah itu dia terbang. Nah, kalau terbang ya sudah teman-teman pasti akan mendapatkan profit dari sini ya, dari signal ini ya. Nah, saya rasa cukup teman-teman untuk CoinDocs-nya. Ini koin cukup baik ya, ini koin not bad ya. Market cap-nya oke, volume trading 24 jam juga oke. Jadi kalau teman-teman menggunakan koin ini untuk teman-teman trading, holding, menurut saya sih ini not bad banget koin ini. Apalagi sekarang lagi diskon sampai 50% tuh koin ini ya. Dan ini koin juga basisnya dari Telegram. Jadi harusnya komunitasnya cukup strong ya. Ada beberapa koin itu dia punya project bagus tapi community-nya tidak strong sehingga nilainya jatuhnya luar biasa ya. Contoh kayak kemarin Hamster itu kan juga parah sekali jatuhnya. Padahal secara promo project segala macam dia bagus tapi komunitasnya tidak mendukung, dan kalau komunitas tidak mendukung mau project yang bagus apapun itu tetap nggak akan berkembang ya. Tapi kalau komunitasnya solid, komunitasnya bagus, holdernya banyak, harusnya dia akan berkembang. Paling nggak dia juga pasti akan bertahan lah. Ya, seperti beberapa meme coin yang cukup punya masa ya, seperti Shiba, Doge, itu bertahan terus sampai saat ini teman-teman ya. Tidak anjlok luar biasa, bahkan di minus di bawah 100% juga enggak ya. Mereka terus bertahan dan tetap bisa ditradingkan, tetap bisa di holding ya, karena punya possibility untuk naik di masa yang akan datang. Nah, DOX ini termasuk salah satunya. Jadi buat Anda yang trade atau hold di koin Doge ini,
keep going, ini koin not bad menurut saya ya. Dari sisi tradingnya juga cukup baik ya. Dan sekarang ini signal untuk teman-teman beli ini cukup bagus di CoinDocs ini ya. Oke, sekian video dari saya. Dan kalau teman-teman punya koin yang pengen teman-teman analisa, silakan komen aja di bagian bawah videonya. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koinnya ya. Sampai jumpa semuanya, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.